Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ekonomi Pembangunan kelas A yang beranggotakan Selvi Widiawati, Rina Karina, Sulistio, Cynthia Fitri, dan Hana Putri Nabila akan menjelaskan tentang penganggaran modal dan kriteria kelayakan investasi untuk memenuhi tugas manajemen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistio Lokmanul Hakim dari kelas Ekonomi Pembangunan A Universitas Siliwangi akan menjelaskan apa itu penganggaran modal. Penganggaran modal berasal dari kata modal yang menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi, dan anggaran adalah sebuah rencana rinci untuk memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode yang akan datang. Serta capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Jadi, penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan menentukan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Penganggaran modal sangat penting karena satu, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Jangka waktu tertanamnya aset yang lama membuat perusahaan perlu memikirkan sumber dana lain bagi kebutuhan yang lain. Kedua, penanganan modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Dan terakhir, tiga, pengeluaran modal sangatlah penting sebab pengeluaran dana untuk keperluan tersebut biasanya meliputi jumlah yang besar yang tidak bisa diperoleh dalam jangka waktu yang pendek atau sekaligus, sehingga perlu adanya ketelitian dalam melakukan perhitungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Nabila, NPM 1933028, Ekonomi Pembangunan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek penting dalam penganggaran modal dan klasifikasi proyek. Saya akan menjelaskan aspek penting dalam penganggaran modal terdiri dari 5. Yang pertama, gunakan selalu cash flow. Cash flow dan laba akuntansi mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang kedua, think incrementally, yaitu berpikir secara bertahap. Artinya berusaha untuk selalu think incrementally, bagaimana tambahan yang dihasilkan oleh suatu proyek terhadap kondisi yang sekarang. Yang ketiga ada perhitungan opportunity cost. Opportunity cost adalah nilai ekonomis yang hilang akan ketika seseorang memilih sesuatu alternatif dibandingkan alternatif yang lainnya. Yang keempat yaitu sunk cost. Tidak masuk perhitungan. Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi. Yang kelima yaitu konsekuensi proyek. Artinya melakukan arahan fokus kepada implikasi yang dihasilkan dari keputusan proyek yang akan diambil. Klasifikasi proyek terdiri dari 1. Perawatan bisnis, yang kedua pengurangan biaya, yang ketiga ekspansi produk atau pasar modal, pasar yang sudah ada, yang keempat ekspansi ke produk pasar yang ada, yang kelima proyek keamanan atau lingkungan, yang keenam penelitian dan pengembangan, yang ketujuh yaitu kontrak-kontrak jangka panjang seperti kontrak untuk bangunan, kantor, tempat parkir, pesawat terbang. Nama saya Selvi Widiawati. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap penganggaran modal. Tahap-tahap penganggaran modal ada 6. Yang pertama adalah biaya proyeksi harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga adalah resiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. Dan yang keempat, dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran kas proyek. Yang kelima adalah menggunakan nilai waktu uang aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Dan yang terakhir adalah nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Yang selanjutnya adalah kriteria kelayakan investasi, merupakan manfaat bersih tambahan nilai kini yang bersih yang diterima proyek selama umur proyek pada tingkat
diskon faktor tertentu. NPP merupakan selisih antara present value benefit dengan present value cost. Indikator NPP, jika NPP-nya positif, maka proyek layak untuk dilaksanakan, tetapi sebaliknya jika NPP-nya negatif, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Karina, NPM 19340104. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya Chelsea, yaitu tentang metode keputusan atau kriteria lanjutan sebagai berikut. Yang kedua ada net B per C, merupakan manfaat bersih tambahan yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan tanpa satuan. Rumusnya yaitu net B per C sama dengan sigma penjumlahan dari T sama dengan 1, kemudian BT dikurangi CT per I ditambah I dikali T per sigma T sama dengan 1, kemudian CT dikurangi BT per 1 ditambah I dikali T, dimana BT dikurangi CT per 1 tambah I dikali T untuk BT dikurangi CT lebih dari 0, dan CT dikurangi BT per 1 ditambah I dikali T untuk BT dikurangi CT kurang dari 0. Net B per C rasio merupakan perbandingan antara present value positif atau sebagai pembilang dengan jumlah present value negatif atau sebagai penyebut. Indikator net B per C adalah jika net B per C lebih dari 1, maka proyek layak go untuk dilaksanakan. Jika net B per C kurang dari 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga ada gross B per C, merupakan manfaat yang diterima proyek dari setiap satu satuan biaya yang dikeluarkan atau tanpa satuan. Kriteria ini hampir sama dengan net B per C. Perbedaannya dalam perhitungan net B per C, biaya tiap tahunnya dikurangkan dari benefit tiap tahun untuk mengetahui benefit neto yang positif dan negatif. Kemudian jumlah present value positif dibandingkan dengan jumlah present value yang negatif. Rumusnya yaitu gross B per C sama dengan sigma T dikurangi T sama dengan 1, kemudian BT per I dikali 1 dikali I dikali T per sigma T sama dengan 1 CT per 1 ditambah I dikali T. Indikator gross B per C, jika gross B per C lebih dari 1, maka proyek layak go untuk dilaksanakan. Jika gross B per C kurang dari 1, maka proyek tidak layak untuk dilaksanakan. Berikut materi yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Berikut materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Cynthia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama Cynthia Fitri, NPM 19340109. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kriteria kelayakan investasi pada poin keempat dan poin kelima. Pada poin keempat yaitu internal rate of return, merupakan tingkat pengembalian internal pada kemampuan suatu proyek untuk menghasilkan return satuan pada persen. IRR ini juga menggambarkan presentasi keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal atau bisa dari proyek yang direncanakan, sehingga IRR ini merupakan tingkat diskon rate yang membuat NPV proyeknya itu sama dengan 0 atau net present value-nya proyek itu sama dengan 0, sehingga di sini bisa atau ada kriteria IRR-nya, indikator IRR-nya. Jika IRR-nya lebih besar dari tingkat diskon rate yang berlaku atau SOTC-nya Social Opportunity
cost of capital, maka proyek tersebut layak untuk dilaksanakan. Tetapi sebaliknya, jika IRR-nya lebih kecil dari tingkat diskon rate atau SOCC-nya yang telah saya tadi sebutkan, maka proyek tersebut tidak layak atau not go untuk dilaksanakan. Sehingga perhitungan IRR ini dapat dihitung dengan memperoleh NPV plus, maka kita juga harus mencari NPV negatifnya dengan cara memakai rumus IRR sama dengan I1 ditambah penjumlahan dari NPV1 dibagi NPV1 dikurangi NPV2 kemudian dikali I2 dikurangi I1, dimana dalam keterangannya I1 adalah tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV1 dan I2 merupakan tingkat diskon rate yang menghasilkan NPV2. Untuk poin yang kelima yaitu payback period. Payback period merupakan jangka waktu atau periode yang diperlukan untuk membayar kembali semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi suatu proyek. Sehingga periode waktu yang menunjukkan berapa lama dana yang diinvestasikan itu akan bisa kembali lagi. Sehingga indikator atau kriteria pada payback period ini, jika semakin cepat kemampuan proyek mampu mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam investasi proyek, maka proyek akan semakin baik dalam satuan waktu. Sehingga untuk menghitung PP ini belum memperhatikan time value of money, sehingga memakai rumus PP sama dengan I dibagi AB, di mana I tersebut adalah besarnya biaya investasi dibagi dengan AB, yaitu benefit bersih yang diperoleh pada setiap tahunnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.